Baik, kita semua tenang, kita arahkan hati untuk kita ada dalam ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, di malam hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati agar ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian dari nyanyian di Jemaat 240. Ayatnya yang pertama, datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat, dan sisa apa yang berikut. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kita balai sorgamu, aku isi gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Baik, kini saatnya bagi kita untuk membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama menghadap dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di kerajaan surga, Bapa yang baik, kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini saya pilihkan dalam kitab Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membalaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan yang saya pilihkan bagi kita pada malam hari ini yaitu kasih yang berdampak. Anggota keluarga yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari firman Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan yang terambil dari Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15, Rasul Paulus mendapat pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus untuk menuliskan tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Anggota keluarga semua yang diberkati oleh Tuhan, kita semua pasti percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah yang kita percayai itu sudah berdampak dalam kehidupan kita setiap hari? Kalau sungguh kita sudah mengalami anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka hal itu berdampak dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita semua, dalam hal apa saja
kasih karunia itu berdampak. Dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15, di situ dituliskan bahwa kita akan belajar beberapa bagian dalam firman Tuhan itu. Yang pertama, kita dimampukan untuk meninggalkan dosa. Artinya, kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita dimampukan oleh Allah untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita. Dalam Titus 2 ayat 12a, Rasul Paulus menulis bahwa ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Keselamatan yang datang dari Allah akan mendidik kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan memiliki posisi yang jelas terhadap dosa. Kita meninggalkan cara hidup kita yang memberontak terhadap Allah dan menjauhkan diri dari cara hidup dunia yang penuh dengan keserakahan. Yang kedua, kita dimampukan untuk memiliki cara hidup yang baru. Kasih karunia yang berdampak ditandai dengan memiliki cara hidup yang baru sehingga menjadi berkat bagi semua orang. Dalam Titus 2 ayat 12b, Rasul Paulus menulis bahwa supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kata bijaksana bisa diartikan dengan menahan diri. Jadi, kehidupan baru yang kita miliki setelah percaya kepada Tuhan akan mendidik kita untuk mampu menahan diri untuk tidak melakukan kehidupan lama. Dampak dari keselamatan itu akan membentuk kita untuk memiliki kehidupan yang baru yang tidak akan pernah membelenggus hak orang lain sebagai panggilan untuk mempermuliakan Allah. Hal yang ketiga yaitu kita dimampukan untuk memiliki pengharapan di masa depan. Pada bagian yang ketiga ini, kita dimampukan untuk memiliki pengharapan di tengah berbagai masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dalam Titus 2 ayat 13, Rasul Paulus menulis bahwa dengan menantikan penggenapan pengharapan, kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Anggota keluargaku yang dikasihi Tuhan, pengharapan orang percaya bukanlah pengharapan yang sia-sia. Memang kita harus akui bahwa ada banyak orang yang kehilangan pengharapan dalam hidupnya karena berbagai masalah yang terjadi. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan orang-orang seperti itu akan menata hidupnya. Pengharapan itu yaitu hidup di dalam kekudusan, sebab orang yang siap menanti kedatangan Kristus adalah orang-orang yang mau berjuang untuk menjaga kekudusannya di dalam Tuhan sebagai bukti bahwa hidupnya siap untuk menanti kedatangan mempelai. Anggota keluargaku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kalau kita sungguh percaya bahwa kita sudah menikmati anugerah Allah di dalam Kristus yang menyelamatkan kita, pasti kita memiliki keinginan untuk meninggalkan dosa dan berusaha untuk memiliki gaya hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Tuhan dan mau membangun kembali hubungan kita yang rusak dengan sesama kita dan mau berdamai dengan diri sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Yesus Kristus sampai Natal yang membawa damai dan sukacita Natal untuk dunia. Amin.
Baik, kita akan ada dalam doa. Mari kita sama-sama harap dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan kuasa kasih-Mu. Engkau masih memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Saat ini kami sekeluarga ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala pergumulan, beban kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kehidupan kami Tuhan. Engkau mau memberkati orang tua kami dengan segala tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan kesehatan, umur panjang senantiasa kepada mereka Tuhan. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mendoakan bagi orang yang ada di sekeliling kami, keluarga-keluarga kami yang jauh maupun dekat, Tuhan berkati. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan bagi orang-orang tua kami yang telah Engkau panggil pulang. Kiranya Engkau tempatkan mereka di sisi kanan-Mu ya Tuhan. Bapa yang dalam kerajaan surga Tuhan, kami juga mendoakan bagi keluarga-keluarga kami yang sedang sakit Tuhan. Mari Engkau mengunjungi mereka, Engkau menjadi dokter atas mereka, dan Engkau sendiri akan memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami sebagai anak-anak juga Tuhan, Engkau memberkati segala pergumulan masa depan kami Tuhan. Cita-cita kami Tuhan Engkau memberkati, pendidikan kami Tuhan Engkau berkati Tuhan. Dari tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, Engkau memberkati agar apa menjadi cita-cita masa depan boleh tercapai di masa depan untuk membanggakan orang tua dan memuliakan akan nama-Mu di surga Tuhan. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah yang Kau limpahkan bagi hidup dan kehidupan kami Tuhan. Sekarang ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau masih memberkati kami Tuhan. Dan malam telah menjadi bagian bagi kami. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Engkau menjaga malam hari ini Tuhan. Dan besok pagi Engkau bangunkan kami dalam keadaan selalu sejahtera tanpa kurang satupun ya Tuhan. Menjauhkan kehidupan kami dari segala kuasa gelap, kuasa dunia, malapetaka yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kami. Engkau angkat, Engkau singkirkan Tuhan. Mengampuni dosa kami Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama puji Tuhan dari nyanyian Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Baik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah kami hingga berakhir dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 1, 2, 3. Shalom.